untuk berbicara langsung dan bertemu dengan pasangan barumu, yang merebut kesepakatanku dan memberimu berlian. Kupikir untuk menghapus semua akun hari ini, aku ingin tahu siapa dia. Kabir mematikan lampu dan melarikan diri. Vansh bertanya di mana dia. Pegangan Angre di sini, saya akan lihat. Dia mengikuti Kabir. Ridima mengunci pintu dan mengatakan bahayanya tinggi. Vansh tidak ada di sini, apapun bisa terjadi kapan saja. Dia mendapat telepon. Dia ketakutan dan menjatuhkan gelasnya. Dia bilang aku akan memblokir nomor ini, aku akan melihat bagaimana panggilan itu datang sekarang. Vansh menembak dan mengejar Kabir. Kabir jatuh dari pohon dan terluka. Dia berbalik untuk melihat Vansh. Dia berkata terima kasih Tuhan, saya menyingkirkan Vansh, dia tidak melihat saya. Vansh menangkapnya. Seseorang mengetuk pintu. Ridima bertanya siapa itu, mungkin itu Vansh. Dia melihat sebuah bungkusan. Dia memasukkan telepon ke dalam. Telepon berdering. Dia menjawab panggilan itu. Wanita itu mengancamnya dan memintanya untuk datang sendiri. Ridima menegurnya dan menangis. Vansh bilang aku sedang menunggu kesempatan ini, ayo selesaikan permainannya. Kabir memukulnya dan berlari. Dia masuk ke mobil dan pergi. Vansh bilang dia sudah diselamatkan, aku akan mendapatkan tempatku yang hilang, aku akan mendapatkanmu. Ridima mengatakan tidak ada yang bisa menyakitiku di rumah. Dia meminta bayi untuk tidak khawatir, papa tidak ada di sini, tapi Muma kuat. Dia bilang aku berharap kamu ada di sini Vansh, aku butuh dukunganmu, aku telah jatuh sendirian, aku menghadapi semuanya sendirian, tapi aku tidak akan jatuh lemah. Apapun yang perlu aku lakukan, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada anakku. Dia mengatakan jika ini tentang keamanan, maka aku setara dengan Vansh. Dia berdoa. Vansh melihat seorang wanita meminta inspektur untuk meninggalkan putranya. Wanita itu memohon. Vansh mengira aku melakukan hal yang sama. Bagaimana aku bisa menghukum Ridima dan bayinya? Aku juga memisahkan mereka. Inspektur membiarkan wanita itu membawa putranya. Vansh mengenang Ridima. Dia pikir ketakutan saya tidak membuat saya melihat rasa sakit Ridima. Saya sangat mencintai Ridima. Bagaimana saya bisa membenci bayi itu? Itu bayi saya. Saya ayahnya. Saya melakukan kesalahan besar dengan tidak menerima bayi itu. Saya harus minta maaf ke Ridima. Dia memanggil Ridima dan berkata aku ingin mengatakan sesuatu. Dia bilang aku tidak bisa mendengar apa-apa. Dia bilang dengarkan aku. Dia bilang aku akan pulang dan berbicara. Dia mengakhiri panggilan. Dia bilang aku datang untuk menerima anak kita. Momen ini akan menjadi momen terbaik hidupmu. Dia mencoba menelepon lagi. Dia mendapat panggilan yang sama lagi. Dia berkata Vansh, aku harus memberitahumu segalanya, aku akan keluar untuk memanggilnya dan kemudian kembali. Dia keluar untuk mencari jaringan. Dia tidak melihat siapapun. Seseorang datang dengan tongkat dan memukul kepalanya. Dia pingsan. Vansh membeli beberapa balon di jalan. Dia menelepon Ridima dan mengatakan teleponnya tidak dapat dijangkau, saya akan memberinya kejutan, dia akan senang mengetahui bahwa saya siap menerima bayinya, saya datang Ridima, saya merasa menjadi seorang ayah, saya akan sangat mencintai bayinya, kita akan memiliki keluarga kecil. Ridima diculik. Dia dibawa ke dalam lemari es. Kabir pulang dan bertanya apa ini. Para pria berbohong tentang perbaikan kulkas. Kabir bertanya siapa yang memanggilmu. Pria itu berkata tidak tahu, kami tidak mendapatkan namanya. Kabir berkata tunggu. Dia mencoba untuk memeriksa. Pria itu memegang pistol. Kabir mendapat telepon. Dia bilang kita aman, Vansh tidak melihat wajahku. Para pria mengambil kulkas. Vansh mengira aku telah banyak menyakiti Ridima. Aku lari darinya, seorang pria datang di depan mobil. Vansh menggunakan rem. Dia terluka. Ridima mencoba berteriak. Vansh berpikir mengapa aku merasa Ridima memanggilku, dia akan menunggu, aku harus segera sampai di rumah. Orang-orang itu memasukkan kulkas ke dalam van. Pria itu berkata aku akan menelepon Vansh dan memberitahunya bahwa pekerjaannya sudah selesai. Ridima mengira Vansh memberitahu mereka, dia tidak bisa melakukan ini.
Vansh membayangkan Ridima bersamanya dan mengatakan kepadanya bahwa saya lupa bahwa ibu saya telah menyelamatkan saya dari masalah dan mendukung saya. Saya ingat nama ayah, tetapi kekuatan ibu. Saya tidak mendukung Anda, tetapi Anda tidak kalah. Saya tahu Anda bisa membesarkan anak sendirian, tapi aku juga ingin membesarkannya jika kamu memaafkannya. Dia memintanya untuk melupakannya dan pulang. Dia bilang, aku datang Ridima, aku akan memberikan banyak cinta untukmu dan bayi kita. Anupriya pulang. Sia bertanya, dari mana kamu datang? Anupriya mengatakan, saya berpikir untuk memberikan barang yang tidak berguna kepada pembeli barang bekas, jadi saya pergi ke sana. Nenek bilang kamu berbuat baik. Anupriya memijat kaki nenek. Nenek Aryan bilang, aku pergi menemui temanku. Sia bertanya, kenapa ada lumpur di bajumu, kamu berkeringat, sepertinya temanmu menyuruhmu bekerja seperti kuli. Dia bilang, tidak, kami sedang melakukan yoga. Nenek memintanya untuk makan buah. Nenek bertanya kepada Cancal, mengapa kamu memakai sarung tangan? Cancal mengatakan, itu sarung tangan Rudra, aku merasa dia bersamaku. Dia melihat Arya. Nenek bertanya, di mana Ridima? Cancal dan Arya mengatakan Ridima akan ada di rumah. Nenek bilang, aku tidak bilang dia sudah keluar. Dia meminta Sia untuk mengambil buah untuk Ridima. Ridima dibawa dengan van. Dia berdoa. Ban rusak. Orang-orang itu melihat ban yang bocor. Orang-orang mengatakan kami akan mengambil bantuan jika ada mobil yang lewat. Mereka kaget melihat Vansh. Pria itu berkata, kami menculik istri Vansh, diam saja. Vansh mengatakan, ban tertusuk, aku akan membantumu. Pria itu mengatakan, kami tidak mengambil kotak. Vansh bilang, aku akan membantumu. Orang-orang itu menghentikannya untuk melihat ke dalam van. Mereka mendapatkan Stepney. Vansh mengatakan, Ridima akan khawatir, sudah terlambat, aku akan meneleponnya. Dia memanggilnya. Teleponnya berdering. Dia pikir itu nada dering Ridima. Dia pergi untuk melihat. Dia tidak melihatnya. Dia bilang, aku akan pulang dan berbicara dengannya. Orang-orang mengganti ban. Ridima berjuang. Para pria berterima kasih kepada Vansh. Vansh mengatakan tidak apa-apa dan pergi. Ridima dibebaskan. Dia keluar dari lemari es dan memanggil Vansh. Vansh menghentikan mobilnya. Dia turun dan melihat ke belakang. Para pria memukul kepalanya dan membawanya kembali. Seseorang meninggalkan catatan di kamar Ridima. Sia datang dan memanggilnya keluar. Dia mendapat catatan. Dia membacanya dan terkejut. Dia berteriak pada nenek. Semua orang datang. Mereka semua membaca catatan itu dan terkejut. Aryan bertanya, beraninya kamu Ridima, bagaimana kamu bisa memikirkannya? Anupriya mengatakan dia meminta pengobatan rumahan untuk ini. Saya mengatakan itu dosa, tetapi dia tidak mendengarkan, dia mengambil langkah ini. Kabir berpikir tidak mungkin, Ridima tidak akan pernah bisa melakukan ini. Dokter mengatakan saya akan melakukan pekerjaan itu, saya ingin konfirmasi bos Anda. Cancal dan Arya melihat meminta pekerjaan untuk diselesaikan. Dokter meminta anak bangsal untuk membawa Ridima ke dalam. Dia meminta perawat untuk mempersiapkan aborsi. Vansh pulang dengan balon. Dia memanggil Ridima. Dia bertanya pada Neng, di mana Ridima? Dia bertanya, mengapa kalian semua terlihat kesal? Nenek memeluknya dan menangis. Sia memberinya surat itu. Vansh membaca, maaf Vansh, saya tidak berdaya untuk mengambil langkah ini, saya rasa Anda tidak dapat melindungi bayi kami, nama Anda tidak boleh menjadi hukuman untuk bayinya, saya telah memutuskan untuk menggugurkan bayinya, jika bayi hanya milik saya, maka keputusan harus menjadi milikku saja. Dia mengatakan itu berarti Ridima telah melakukan aborsi. Ridima menjadi sadar. Dia bertanya, di mana aku, siapa kamu, tinggalkan aku. Dokter bertanya, apakah Anda lupa, kami memanggil Anda untuk aborsi. Ridima berteriak, tidak akan terjadi apa-apa pada bayiku. Staf menangkapnya. Vansh bertanya bagaimana dia bisa memutuskan ini. Dokter bilang, maaf Ridima, saya tidak bisa membiarkan pekerjaan ini tidak selesai. Dia mendapat suntikan untuk membuatnya tidak sadarkan diri.
Ridima meronta dan membuat suntikannya jatuh. Dia bilang kalian semua akan masuk penjara. Dokter mengatakan keluargamu telah melakukan ini. Ridima mengatakan tunjukkan nama orang yang melakukan ini. Dokter menunjukkan tanda-tanda Vansh di formulir. Vansh bilang Ridima pergi dari rumah. Kalian semua tidak tahu di mana fokus kalian. Chancal mengatakan kami juga kaget. Dia tidak berdiskusi dengan saya. Saya mengerti sekarang. Dia telah melakukan ini secara diam-diam karena kami tidak akan membiarkan dia mengambil langkah ini. Sia meminta Vansh untuk menemukan Ridima, mungkin dia tidak mengambil langkah, itu juga bayimu. Aryan bilang aku tahu Vansh tidak menginginkan keluarga, bukankah kita berhak atas bayinya? Kami sangat senang dengan bayinya. Ridima tidak berpikir dan mengambil keputusan yang menjijikkan ini, dia akan bertanya padamu sekali, kamu punya hak. Chancal mengatakan tolong hentikan ini, saya merasa ini belum terjadi. Vansh mengatakan tidak akan terjadi apa-apa pada bayiku, Ridima sangat mencintai bayinya. Dia pergi. Kabir melihat. Dokter bertanya apakah Anda yakin sekarang, itu keputusan Vansh bahwa dia tidak menginginkan bayinya. Ridima terbaring kaget. Dokter menyuntiknya. Ridima menutup mata. Vansh sedang dalam perjalanan. Dia mengatakan Ridima akan mengalami rasa sakit untuk memutuskan ini, saya telah memaksanya. Dia ingat kata-katanya. Dia mengatakan dia terus mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang bisa membuatnya menjauh dari bayinya, saya membuatnya begitu sendirian sehingga dia